Halo, ketemu lagi sama aku Karina. Dan hari ini aku nggak sambil ngelukis karena aku buru-buru bikin videonya. Jadi kalau misalkan kamu denger suara jangkrik, I'm sorry, oke? Karena aku sekarang bikin videonya malam-malam, jadi ada suara jangkrik. Hari ini aku mau ngebahas tentang serial killer, tapi sebenarnya nggak begitu terkenal gitu. Nah, siapakah dia? Aku bakalan ngebahas tentang John Smith. Kalau misalkan seorang suami ya kehilangan satu istri itu menyedihkan banget nggak sih? Tapi kalau seorang suami kehilangan dua orang istri itu mencurigakan nggak sih? Sebelum aku ceritain apa aja yang dilakuin sama John Smith, aku mau cerita dulu sama kamu tentang istri ketiganya John Smith. Jadi ini alurnya mundur ya. Jadi John Smith ini ketemu sama istrinya yang ketiga itu tahun 1998 di California. Waktu itu John Smith ketemu sama seorang perempuan yang namanya itu adalah Diane. Diane ini adalah seorang single mom. Dia punya anak satu orang yaitu namanya Summer ya. Summer itu anak satu-satunya si Diane ini. Nah, mereka itu ketemu karena dijodohin temennya. Terus waktu itu Diane itu kayak terpesona ngelihat si John Smith karena dia terlihat sangat tampan, sopan, menawan lah gitu bisa dibilang ya, charming, punya karisma gitu, karismatik lah. Dan Diane ini merasa terpesona sama John Smith karena dia ngerasa ini orang kayaknya baik deh. Nah, pada saat itu John ini kerja di sebuah pabrik mobil. Dan setiap kali John mau ngapelin si Diane ini, si John selalu bawa mobil baru gitu. Jadi mungkin mobil salah satu kliennya atau mobil dari pabriknya itu. Nah, tapi satu hal yang Diane ngerasa ini orang kayaknya agak aneh gitu sedikit, itu adalah si John ini agak socially awkward. Jadi agak awkward gimana gitu ya. Nah, sebenarnya siapa sih John? John itu adalah seorang pria yang lahir di Ohio dulu. John sebenarnya masa kecilnya tuh normal-normal aja, nggak mengalami pelecehan atau nggak mengalami trauma tertentu. Kan biasanya kalau serial killer yang lain kan sempat kayak misalkan entah mengalami abuse atau misalkan mengalami cedera kepala gitu. Nah, John itu nggak, masa kecilnya tuh normal-normal aja, bener-bener normal aja gitu. Nah, si John ini emang bilang sama Diane ini, aku tuh sebenarnya dulu sempat nikah loh gitu. Aku sempat nikah 2 kali. Sama istri aku yang pertama aku cerai dan istri aku yang kedua itu sakit kanker. Dia bilang gitu. Terus ini bikin Diane merasa bersimpati gitu. Oh, kasihan banget gitu istrinya meninggal karena sakit kanker gitu. Dan bahkan ketika Diane itu mengunjungi rumahnya John, si John itu masih memajang foto istrinya yang kedua yang sakit kanker itu. Dan Diane ngelihat foto mantan istrinya tuh kayak, oh so sweet banget gitu, sayang sama istri sampai segitunya. Bahkan fotonya sampai masih dipajang gitu padahal udah meninggal gitu. Nah, sementara itu ketika Diane mulai kencan sama si John ini, anaknya Diane yaitu Summer itu ngerasa ada yang aneh ya sama si John ini. Kayak ini orang kayaknya aneh tapi nggak tahu apa gitu. Kamu pernah nggak sih ketemu sama orang kayak gitu? Kayak kamu ngerasa ini orang tuh kayaknya aneh deh, tapi apa gitu yang bikin aneh gitu ya. Nah, Summer itu ngerasa kayak gitu. 3 bulan setelah Diane dan John pacaran, si John itu melamar Diane. Nah, reaksi anaknya Diane yaitu Summer itu ngerasa aneh gitu, kok cepet banget baru juga 3 bulan pacaran udah ngajakin nikah, aneh banget gitu ya. Tapi yang namanya anak pasti nurutin apa kata ibunya ya kan. Ibunya tuh kayak udah jatuh cinta banget sama si John, terus udah lamarannya tuh diterima gitu. Nah, sebelum pernikahan gitu kan itu biasanya ada pesta bujang ya kan. Harusnya kan si John ini pesta bujang sama teman-teman cowoknya ya kan. Nah, tapi yang aneh kok si John malah diam di kamar terus gitu ya. Udah akhirnya sama Diane disamperin ke kamar. Pas dilihat si John malah lagi asik main komputer. Pas si John nyadar ada Diane, John tuh langsung nutup komputernya gitu loh, kayak nggak mau dilihat sama Diane gitu, kayak yang ada diumpetin gitu. Tapi Diane tuh kayak ngapain sih gitu. Oh ya udahlah gitu ya, bodo amat gitu. Si Diane pun nanya, kenapa kamu nggak pesta bujang sama teman-teman kamu gitu ya, udah tuh komputernya gitu. Nah, akhirnya setelah mereka menikah tahun 1998, minggu pernikahan mereka tuh bener-bener bahagia banget, biasalah ya namanya honeymoon gitu ya, suami istri baru. Dan John ngasih hadiah untuk Diane. Hadiah apa? Ya bener banget, hadiah mobil Ferrari. Ini namanya perempuan dikasih mobil, apalagi mobil Ferrari ya pasti seneng banget dong ya nggak sih. Diane pun seneng banget dikasih Ferrari. Nah, makin lama sama usia pernikahannya, keanehan John ini mulai terlihat gitu. Jadi pada suatu hari, karena John ini kerja di pabrik mobil ya kan, biasanya pabrik mobil tuh ngadain ada pameran mobil ya kan. Nah, waktu itu John itu pergi duluan ke pameran mobil dan Diane itu nyusul bawa mobil sendiri. Jadi mereka masing-masing bawa mobil gitulah ya. Nah, pas nyampe di pameran, John itu terlihat kesal gitu. Entah kenapa, mungkin ada kerjaannya yang nggak beres ya kan. Terus si John pun nyuruh Diane untuk tolong dong ngambilin berkas yang ada di kantor aku gitu ya. Si Diane minta dong, oke, ada kuncinya nggak gitu. Aku nggak tahu, aku takut salah gitu. Akhirnya si John pun bilang, nggak ada kuncinya, kamu pergi aja gitu. Yang jelas si John tuh kelihatan kayak bete banget mukanya gitu loh. Kayak si Diane juga kan, males sih, apaan sih bete-bete gitu. Ya udah akhirnya Diane pun nurut-nurut aja untuk ngambil
berkasnya. Diane pun nyetir ke kantornya John, dan ternyata bener aja nyampe kantornya John digembok. Etek dong kan ya, udah jauh-jauh kesini tuh digembok gitu, nggak bisa masuk juga gitu, nggak mungkin masuk juga. Akhirnya Diane pun balik ke tempat pameran, dia bilang sama John digembok, nggak bisa masuk gue gitu ya. Si John pun dengan betenya, ya udah deh, ayo ikut gitu ya. Akhirnya si John pun kayak bawa mobil. Kau bisa bayangin mungkin mobilnya John itu agak apa sih yang terbuka gitu loh, kapnya kebuka gitu, dan dari belakang Diane ngikutin bawa mobil juga. Dan dari mobilnya Diane tuh ngeliat kalau si John tuh kayak marah banget di mobilnya, sampai dia tuh mukul-mukul setirnya gitu loh. Dan ini bikin Diane ngerasa aneh karena Diane nggak pernah ngeliat John semarah itu gitu. Terus pas nyampe kantornya si John, ternyata John bawa kuncinya dong. Kenapa nggak bilang dari awal kamu bawa kuncinya gitu kan? Ngeselin deh orang kayak gitu. Sebelum lanjut, aku bakal ceritain dulu tentang istri pertamanya John. Jadi kita bakalan balik ke tahun 1970. Waktu itu John menikah muda secara tiba-tiba dengan pacarnya yang namanya itu adalah Janice Hartman, atau kita panggilnya Janice ya. Nah, usia pernikahannya itu hanya 4 tahun. Jadi mereka tuh sering banget kayak berantem mulu gitu loh, sampai orang-orang juga nyadar kalau kayaknya kok mukanya Janice selalu banyak luka gitu, luka lebam. Bahkan orang tuanya Janice aja tuh khawatir gitu sama Janice, kamu kenapa? Muka kamu lebam kayak gitu, ada apa gitu, ayo cerita. Tapi Janice tuh nggak berani cerita apapun gitu. Dan ini hal yang biasa dialami sama korban-korban gitu ya. Kalau misalkan di abuse gitu, biasanya mereka nggak berani ngomong gitu, nggak semudah itu untuk bicara, nggak semudah itu punya keberanian untuk ngomong gitu. Dan Janice pun kayak gitu. Dan karena keluarganya Janice udah ngerasa khawatir banget Janice kenapa-napa, akhirnya Janice pun cerai sama John. Dan karena Janice ini punya hobi menari ya, dia memang seneng dance gitu, akhirnya Janice pun bekerja menjadi seorang stripper. Dan beda-beda kan, biasanya yang ada yang jadi stripper itu ya karena terpaksa, karena keadaan, karena kehidupan. Tapi kalau Janice tuh suka banget ngedance gitu. Jadi dia jadi stripper ya emang karena dia suka gitu. Dan John mungkin nggak suka gitu kalau Janice, mantan istrinya, menjadi stripper. Padahal kan kayak apa urusannya, udah cerai gitu ya. 2 hari setelah perceraiannya selesai, surat-suratan segalanya selesai, Jen menghilang. Dan John bahkan sempat lapor ke polisi tentang orang hilang gitu. Laporan orang hilang, kalau mantan istri aku hilang gitu. Ini agak aneh gak sih? Kamu udah cerai tapi kamu lapor orang hilang gitu, kayak agak aneh sih sebenarnya. Nah, tapi sayangnya waktu itu Jen gak bisa ditemuin, gak tahu kemana. Dan John bilang mungkin Janice pergi sama pacar barunya gitu katanya. Dan kasusnya Janice pun tidak terpecahkan, bahkan ditutup, bahkan dilupakan gitu. Sekarang aku bakalan ceritain tentang istri keduanya John Smith. Jadi waktu itu setelah Janice sudah menghilang ya kan, si John ini pindah dari Ohio ke Indiana. Di Indiana John bekerja di sebuah perusahaan, dan di perusahaan itu John bertemu dengan Betty Friend. Kita panggil aja Betty ya kan. Nah, Betty ini umurnya 10 tahun lebih tua daripada John. Dan mereka ini kan kerja di perusahaan teknologi ya kan. Terus John tuh kayak naksir gitu loh sama si Betty ini. Dan dari nggak lama kenal, si John udah ngajakin Betty nikah gitu kayak. Dan Betty juga ngerasa aneh gitu kan, kok kayak kita baru deket bentar tapi kok kamu udah ngajakin nikah. Tapi oke, aku terima aja lamarannya gitu. Akhirnya Betty pun say yes gitu ya, mau aja nikah sama John. Nah, setelah mereka menikah, Betty mulai nyadar nih kayaknya ada yang aneh sama John, karena John tuh suka tiba-tiba pergi dari rumah, dan kalau ditanya mau kemana, itu John nggak pernah bilang mau kemana gitu. Dan ini bikin Betty ngerasa bete dong ya kan. Oh iya, bahkan aku lupa bilang kalau sebenarnya Betty juga adalah seorang single mom. Jadi dia sempat menikah sebelumnya dan dia punya 1 orang anak gitu, tapi anaknya udah besar, jadi tinggalnya tuh misah gitu. Nah, tahun 91 si Betty ini jatuh dan dia sempat terkilir gitulah, tulangnya patah. Jadi kan kesulitan untuk jalan ya. Betty itu jadi nggak bisa keluar rumah, nggak bisa bekerja, bener-bener literally cuma bisa di rumah doang gitu. Dan September, nggak lama dari kejadian itu, Betty menghilang dan meninggalkan surat. Nah, anaknya Betty yang udah lama nggak kontak sama ibunya, nelfon dong, nanyain Betty kemana gitu ya. Terus si John malah bilang, aku kira Betty sama kamu. Nah, barulah si anaknya ini nyuruh John untuk, kenapa nggak lapor polisi gitu, ayo lapor polisi gitu. Nah, terus si John tuh responnya kayak, oh ya udah nanti aku lapor gitu. Jadi kayak yang males gitu loh mau lapor polisi. Akhirnya polisi pun datang ke rumahnya John, dan polisi ngerasa ada yang aneh nih di rumah ini. Kenapa? Karena barang-barang berharganya Betty masih ada di dalam rumah, tas, dompet,
KTP, ATM segala macam masih ada di dalam rumah. Dan biasanya kalau orang kabur atau orang pergi itu biasanya kan bawa barang-barang berharga dong. Nah ini tuh masih ada di dalam rumah gitu loh. Nah tapi karena polisi nggak bisa menemukan petunjuk yang lain, akhirnya kasusnya Betty pun sama-sama dilupakan dan tidak terpecahkan gitu. Nggak ketemu di mana Betty gitu. Sekarang kita balik lagi ke tahun 1981. Ada seorang agen FBI yang bernama Robert Hillen. Dia membuka kasus Betty lagi gitu ya, mencari kira-kira Betty ini kemana nih, pelakunya siapa sih, ada apa yang terjadi gitu ya. Tapi sayangnya pada saat itu FBI nggak bisa menemukan John ini tinggal di mana gitu ya. Nah tapi ada kebetulan nih, tahun 96 si John itu sempat ditilang sama polisi, dan polisi sempat ngeliat dompetnya John ada foto perempuan yang mana John itu bilang kalau ini pacar saya pak gitu ya. Nah dari sanalah polisi mulai dapat foto perempuan itu, dan polisi bisa nyari ini perempuan tinggal di mana nih. Dan ternyata polisi menemukan perempuan itu, polisi nemuin alamat perempuan itu, dan ternyata John ada di situ, dan itu adalah istri ketiganya John. Dari sana polisi mulai kayak aduh khawatir nih istri ketiganya takut kenapa-napa gitu ya, karena ini kan terjadi sama istri kedua dan istri pertama ya kan. Dan polisi pun mulai ngikutin kehidupan mereka diam-diam. Nah Mei tahun 99 FBI mulai menginterview teman-temannya John, keluarga-keluarganya John, tapi FBI sama sekali nggak bilang sama John tentang apa yang terjadi gitu ya. Dan bahkan FBI juga mulai nyamperin Diane ke kantornya gitu. Jadi FBI itu kayak minta Diane untuk Diane, kami mau ngobrol sama kamu gitu ya. FBI pun kayak ngejelasin sama Diane tentang kecurigaan FBI sama John Smith. Dan FBI juga bilang kalau mereka tuh khawatir sama keselamatannya Diane gitu ya. Dan Diane yang waktu itu kayak percaya banget sama suaminya, percaya banget sama John Smith, dia kaget dong kayak ini tuduhan yang belum tentu bener ya kan. Ada bagian dari Diane yang pengen percaya kalau John itu nggak kayak gitu orangnya gitu ya. Dan FBI pun minta Diane untuk kamu hati-hati, kamu jangan bilang kalau kami ngobrol sama kamu ya gitu. Nah tapi yang namanya orang jatuh cinta ya kan, terutama Diane gitu, dia masih pengen mendengar penjelasannya John dong. Siapa tahu kalau FBI itu salah ya kan. Akhirnya Diane pun nelfon John, yang mana ini salah banget menurut aku. Diane pun nelfon John, dan Diane bilang, tadi aku kedatengin FBI nih, katanya kamu gini bener gak sih gitu ya. Si John pun bilang enggak, itu bohong banget, itu tuduhan yang gak jelas gitu ya. Pokoknya akhirnya si Diane pun percaya sama John, dan FBI merasa gagal gitu, gagal membuat Diane percaya. Nah setelah itu FBI mulai menginterogasi adiknya John, yaitu Michael. Jadi John punya adik namanya Michael ya kan. Dan untungnya Michael ini mau nih kerjasama sama FBI, karena Michael juga mungkin ngerasa ada yang aneh nih sama kakak gue gitu, ada yang gak beres. Dan Michael cerita katanya di Ohio waktu dulu tahun 70-an Michael pernah mergokin John lagi bikin box di dalam garasinya, dan boxnya itu sebesar peti mati gitu. Waktu itu Michael ngerasa kaget dong, ngapain kamu bikin peti sebesar itu, kenapa nggak beli aja sih, aneh banget gitu bikin peti gede-gede kayak gitu, buat apa sih? Si John pun bilang udah lu diem aja deh, nggak usah ikut campur gitu ya. 5 tahun kemudian si box ini tuh ditemuin sama kakeknya mereka dong, dan ditemuinnya dalam kondisi yang bau banget gitu loh, kayak ini apaan sih dalamnya. Akhirnya kakeknya dan Michael pun ngebuka boxnya, dan ternyata bener aja di dalamnya itu ada tubuhnya Janice yang udah kepotong-potong, ada baju-bajunya Janice, ada barang-barangnya Janice. Dan karena mereka panik, mereka langsung nelfon John, dan John langsung kayak itu nggak, sebenarnya itu sebenarnya Janice tuh bunuh sama drug dealer gitu. Aku sih cuman ngumpetin aja di garasi kakek ya, biar nggak ada yang tahu aja gitu. Dan kakeknya dan Michael pun kayak bingung juga gitu, dan mereka pun akhirnya membuang peti itu kayak sembarangan gitu, yang mana peti itu ditemuin sama polisi, tapi polisi nggak bisa nemuin bukti apapun gitu ya. Tubuhnya Janice itu dianggap Jane Doe sama polisi. Kalau kamu nggak tahu Jane Doe itu apa, Jane Doe itu adalah sebutan untuk tubuh yang ditemukan tanpa identitas, itu namanya Jane Doe. Nah setelah Michael cerita itu ke polisi, ke FBI, Michael tuh mau bekerja sama FBI, dan FBI pun nyuruh Michael untuk oke, bisa nggak kamu telepon kakak kamu, nanti kami bakalan pasang wire, jadi kami rekam percakapan kamu, tapi coba bikin telepon itu senatural mungkin ya. Terus akhirnya Michael pun nelfon John, terus John, kamu masih inget nggak peti di garasi itu Janice itu gimana. Dan John waktu itu nggak menyangkal, tapi juga nggak mengiyakan. Jadi John tuh kayak udah curiga, ini kayaknya teleponnya direkam nih. Jadi John nggak ngomong apa-apa, jadi FBI nggak bisa dapetin apapun dari telepon itu gitu.
Di sisi lain, Diane dan Summer mulai curiga sama John, mulai kayak waspada gitu lah, takut kenapa-napa nih sama si John gitu ya. Nah, untungnya si Diane dan Summer ini lumayan pintar gitu ya, jadi mereka diam-diam kayak meriksa barang-barangnya John. Tapi sayangnya tiba-tiba John menghilang. John tuh nggak pulang ke rumah sama sekali, dan Diane juga kayak nggak nyariin juga gitu loh. Terus saat itu Michael nelfon Diane dan nanya, ini John kemana ya? Terus Diane bilang nggak tahu nih, John hilang, nggak pulang-pulang ke rumah. Nah, 3 hari setelah menghilang, John tiba-tiba pulang ke rumah gitu. Terus Diane kan nanya, loh kamu kemana aja? Kenapa nggak pulang ke rumah gitu? Terus John bilang, ya aku sebenarnya habis disikat sama FBI. FBI tuh jahat banget, FBI mau menjebak aku. Nah, sebenarnya Diane tuh udah nggak percaya sama John pada saat itu, karena Diane pun lagi kontakan sama FBI waktu itu gitu. Jadi kayak, John kamu bohong gitu, aku nggak percaya sama kamu. Dan Diane pun mau bekerja sama FBI. Nah, ini pinter banget ya kan si Diane sama Summer ini. Dan Diane juga sama Summer mulai memata-matai komputernya John. Terus mereka mulai nemuin kayak banyak banget barang-barang yang mencurigakan, kayak misalkan banyak banget konten pornografi di dalam komputernya John, banyak uang cash yang nggak tahu dari mana, dokumen-dokumen aneh, dan akhirnya Diane pun mengajukan surat jaga jarak ke hakim. Akhirnya dikeluarin lah surat jaga jarak. Si suratnya itu dikasihin ke John, dan pas John nerima surat jaga jarak itu, si John kayak marah banget, kayak apa-apaan ini. Akhirnya Diane yang lagi di rumahnya berdua sama anaknya, si Summer lagi di dapur tuh, si Diane lagi di ruang tengah. Tiba-tiba si John kayak buk 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 gitu ya, marah banget. Terus Diane pun buka pintu, terus si John tuh udah marah banget, udah siap mau nyekik. Terus tiba-tiba Summer keluar dari belakang. Si John yang ngelihat Summer kayak, jadi si John tuh kayak malu gitu loh pas ada orang lain. Mungkin dia nggak berani kalau ada orang lain gitu loh. Bener-bener kalau anaknya nggak keluar mungkin nggak tahu deh itu Diane bakal kayak gimana gitu. Tapi bener-bener si John tuh kayak langsung mundur, langsung malu gitu, langsung pergi. Dan pada saat itu Diane kondisinya udah nelfon polisi. Dari sana John mulai kayak ngirimin bunga ke kantornya Diane, hampir ngirimin bunga tiap hari selama sebulan gitu. Sementara Diane tuh udah nggak mau ngobrol sama sekali sama John. Kayak ini pinter banget ngasih si Diane. Dan FBI pun nyari kayu, box kayu itu kan satu-satunya bukti ya untuk nangkep. Dan bener aja DNA Jendo itu ternyata cocok sama Janice. Jadi dari sanalah John ditangkap sama polisi. Ih, poni gue lepek banget. Oktober tahun 2000, John pun ditangkap atas tuduhan pembunuhan istrinya yang pertama. Dan Juli 2001, John pun menjalani persidangan. Summer sama Diane juga bersaksi di pengadilan. Dan Diane juga sempat mengunjungi John di penjara, kayak, kamu sebenarnya istri kamu yang kedua nggak sih? Nah, tapi John nggak ngaku, dan akhirnya John pun kayak divonis di penjara selama 15 tahun. Dan setelah divonis, Diane sama sekali nggak bisa berkencan sama orang. Diane jadi susah percaya sama orang. Ya iyalah, maksudnya kayak pasti jadi punya trust issues nggak sih kalau udah kayak gitu. Dan anaknya juga jadi, si Summer juga jadi waspada banget di rumah, masang CCTV, bener-bener kayak waspada banget lah gitu. Tapi pada akhirnya Diane pun bisa menikah lagi. Nah, yang sayangnya adalah tubuhnya Betty atau istri yang kedua itu sampai sekarang gak bisa ditemukan, gak tahu ada di mana lokasinya. Dan ya, itulah cerita tentang John Smith. Menurut kamu gimana cerita tentang John Smith ini? Kamu bisa tulis di komen di bawah. Jangan lupa di like, di komen, di share, di subscribe. Makasih banyak yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.